Mbak kita. Ya. Hmm, Oke, makasih ya Kak Ade sudah mau Mhm. menyempatkan waktu untuk hadir di Insight hari ini. Terima kasih juga sudah melibatkan aku ya di insight kali ini. Oke Kak. Nah, Kak Ade, tema kita kan hari ini spesial banget ya, soal semangat Kartini. Mhm. Sebagai sosok yang berani melangkah lebih jauh, menurut Kak Ade, apa sih satu value atau nilai paling mahal yang wajib dimiliki anak muda saat ini agar Mhm. bukan cuman punya potensi, tapi bisa punya prestasi? Sepertinya suaranya tadi hilang. Hilang ya tadi. Iya. Menurut Kak Ade nih, apa Hmm? sih value atau nilai paling mahal yang wajib Mhm. dimiliki anak muda Mhm. punya prestasi di ekosistem digital sekarang? Mhm. Oke, sebenarnya kalau nanti juga bakalan dijelasin ya di materi nanti. Cuman yang pasti itu kita tahu dulu value sebenarnya itu yang tadi sudah disebutin value-nya kita gitu. Kalau kalau saya sendiri itu punya beberapa hal. Yang pertama tuh ada value harus tahu nilai diri. Nilai diri bukan cuman ada yang bilang ya sebenarnya itu nilainya kamu gitu ya. Nilainya kamu, terus kemudian prinsip dalam hidup. Itu yang selalu di value dan prinsip. Pasti itu Keren. selalu ada gitu. Siap-siap, Kak. Nah, kalau teman-teman nih, teman-teman yang sudah hadir di sini, sebelum kita masuk ke materi, aku ingin nanya nih, kalau teman-teman lebih menantang mana nih, menemukan potensi diri atau menjaga konsistensi supaya bisa meningkatkan value itu? Ayo, bisa dijawab di kolom chat ya, teman-teman. Lebih ini menemukan potensi diri atau menjaga konsistensi? Potensi diri, oke, potensi ya. Hmm. Bener sih ya, sebelum kita konsisten, kita juga harus menemukan dulu nih potensi kita ini sebenarnya apa gitu. Ya, Kak? Betul, 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 betul. Kadang yang menemukan itu yang masih sulit. Bener, bener, bener. Wis, oke. Nah, oh melihat jawaban teman-teman nih, ternyata banyak sekali ya yang ingin bersemangat untuk bertransformasi diri sebagai versi terbaik dari dirinya. Nah, tanpa lama-lama lagi nih, mari kita simak insight dari Kak Sri Ade Mutia Gobel. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan Kak. Ya, thank you Mbak Novi. Teman-teman semuanya, saya akan memulai dengan share screen ya. Sudah Hmm. terlihat dengan jelas di... Ya, Oke, terlihat Kak. kita coba full screen dulu. Oke, bentar. Tadi full screen apa enggak ya tadi? Tadi belum full screen Kak. Oke, 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 Ya. oke. Sebentar. Karena saya pakai dua device jadi agak kesulitan untuk. Hmm, ini ya. Kenapa nggak bisa? Seperti ini kalau ini belum full screen ya. Sebentar. Oh, sure. Sudah terlihat? Mana Fri sudah terlihat? Ya, sudah Oke, terlihat Kak. baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ini sudah lewat jam istirahat. Semoga semuanya masih tetap semangat. Hari ini mungkin saya ada materi, tapi akan lebih kepada sharing saja terkait potensi yang menjadi prestasi. Dan juga terima kasih sebenarnya dari Mbak Nofri juga yang udah nge-reach out, juga dari IndiBiz. Untuk di Insight kali ini, saya dijadikan sebagai salah satu orang ya, sosok yang mau mampu gitu sharing ke teman-teman semuanya. Dan saya lebih pengen kita hari ini ada sharing session gitu ya, berdiskusi lebih enak daripada saya terlalu banyak materi. Tapi di pertemuan kali ini, saya terbiasa bilang pertemuan ya. Di Zoom kali ini, di kegiatan kali ini, saya pengen ngajak teman-teman semuanya, terlebih khusus wanita gitu ya. Juga saya tahu ada di sini cowok atau laki-laki, tapi saya juga mau kasih advice juga ke teman-teman perempuan lebih khususnya karena kita bicara terkait Kartini bahwa perempuan tuh bisa berkarya, tidak perlu tahu, tidak perlu takut dengan batasan yang sudah dibentuk di masyarakat gitu. Dan itu yang prinsip saya sampai dengan sekarang, there is no limit untuk seorang perempuan gitu, nggak ada batasan. Mereka bisa berkarya, mereka bisa menempuh pendidikan setinggi-tinggi mungkin, mereka bisa menghasilkan karya mungkin yang lebih dari sosok laki-laki gitu, nggak harus stuck di bawah gitu. Bahwa kita juga bisa setara, laki-laki dan perempuan juga bisa setara. Oke, selanjutnya, nah mau perkenalan diri dulu gitu ya, Mbak. Tadi udah diperkenalkan sama Mbak Nopri, tapi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Sebenarnya siapa sih saya gitu? Kalau dulu saya adalah seorang anak yang banyak sekali mimpinya, pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu. Saya ingat banget saya pengen jadi pianis, saya pengen jadi seorang polisi, seperti layaknya seorang anak kecil gitu yang punya banyak mimpi. Tapi sekarang dengan kita bahas tadi sudah menemukan potensinya, kemudian konsistensi, syukur, puji syukur gitu dari menempuh pendidikan sudah selesai, kemudian pekerjaannya sudah ada, dan siapa saya sekarang adalah seorang model yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Nofri. Saya sudah 13 tahun gitu menjadi model. Walaupun cuma di daerah, tapi saya mengaku itu sebuah kebanggaan. Karena dari sejak SMA kelas 2 itu saya sudah mulai ikut sanggar model. Karena saya tahu saya suka sekali bergaya gitu. Suka sekali bergaya di depan banyak orang. 13 tahun sampai dengan sekarang masih terlibat di beberapa instansi dan juga paling sering tuh di Bank Indonesia Gorontalo lebih khususnya gitu. Kemudian juga saya berpengalaman di beberapa presenter TV di Gorontalo dengan TV One, kemudian juga dengan SCTV kemarin yang itu pengalaman pertama saya gitu selama hidup, 72 episode gitu. 70 episode lah ya. 70 episode itu saya harus selesaikan dalam waktu seminggu. Itu dari SCTV langsung. Kemudian juga saya freelancer juga di TVRI. Kalau sekarang karena sudah sibuk dosen, jadi udah nggak banyak lagi kegiatan di TV gitu. Karena kalau di TV itu harus fleksibel gitu. Pagi dipanggil harus ready gitu. Dan juga kebetulan, karena tadi sudah diperkenalkan, saya seorang dosen juga sekarang. Seorang dosen di Universitas Bina Taruna Gorontalo. Syukur Alhamdulillah. Dan setelah ketika masuk di Unbita itu langsung ditawarkan untuk menjadi ketua program studi. Jadi sebuah kehormatan juga, sebuah kebanggaan dari potensi yang akhirnya menjadi sebuah prestasi. Menjadi seorang ketua program studi bukan hal yang saya impikan, menjadi dosen bukan hal yang saya impikan. Itu tidak ada di backlist, di namanya di bucket list saya atau di dream list saya nggak ada gitu. Itu nggak ada sama sekali. Ketika dosen saya tanya, Mbak Ade udah mau balik ke Gorontalo? Iya Bu. Terus kamu nggak mau ada mimpi untuk ngedosen gitu? Kayaknya belum Bu gitu. Saya mau praktisi aja. Tapi who knows gitu. Tuhan bilang nggak. Kamu harus jadi dosen dulu dan tiba-tiba jadi dosen dan langsung jadi ketua program studi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen kenalan dengan saya backgroundnya seperti itu. Saya terbiasa di background dunia kreatif
event, kemudian broadcasting, saya terbiasa di situ. Tapi ketika masuk di dunia akademik itu 160 derajat berubah kehidupan saya. Jadi harus saya membiasakan seperti itu di sehari-harinya. Jadi sekarang saya juga bertugas sebagai ketua program studi promosi kesehatan di Universitas Bina Taruna Gorontalo. Itu semuanya berawal dari apa? Berawal dari potensi diri. Tapi saya mau kutip dari satu teman-teman sudah tahu habis habis gelap terbitlah terang gitu dari R.A. Kartini. Saya sebagai seorang perempuan juga sangat mengidolakan beliau karena beliaulah uh, membentuk pemikiran masyarakat bahwa perempuan juga harus berkarya. Dan dulu sosok Kartini itu tidak perlu menunggu izin untuk berkembang. Nah, kita pun seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan kamu belum tahu potensi kamu, belum tahu apa yang ingin kamu mau, apa yang ingin kamu buat, masih ragu, masih pengen coba banyak hal, nggak apa-apa, itu normal. Saya belasan tahun menjadi seorang freelancer, tidak pernah kerja dari 8 to 5, karena kalau freelancer itu dari pukul 1 sampai pukul 1 lagi itu kita kerja terus, karena kita fleksibel. Tapi kalau menjadi seorang pekerja yang duduk di kantor dari jam 8 sampai jam 5 atau dari jam 8 sampai jam 4 itu saya belum pernah. Dan itu pun saya masih cari tahu gitu, kira-kira saya itu pengennya apa. Dan tiba-tiba di tahun 2024 saya ditawarkan menjadi seorang ketua program studi dan juga seorang dosen, itu menjadi tantangan baru buat saya dan saya langsung mengiyakan gitu. Karena ini sebuah tantangan dari potensi yang harus saya ambil gitu. Ternyata orang lain melihat bahwa saya berpotensi secara manajerial. Mungkin saya pernah aktif di organisasi, di beberapa organisasi, dan ketika dilihat saya punya potensi untuk memimpin sebuah program studi. Nah, ini yang biasanya saya lakukan. Saya lakukan, semoga teman-teman di dalam Zoom ini ataupun nanti setelah ini, 7 hal ini bisa dilakukan ke diri sendiri gitu. Saya pengen sharing apa yang sudah saya lakukan dan semoga ini bermanfaat ke teman-teman setelah kegiatan ini. 7 langkah yang bisa kamu lakukan setelah ini. Yang pertama nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama temukan dulu modal kamu apa gitu. Kamu pengennya apa, kamu sukanya apa, kamu tertariknya di dunia apa gitu. Bukan kata orang, kata ibu, kata bapak, kata keluarga, kata sepupu gitu, enggak. Tapi kamu sendiri gitu. Jujur saya di keluarga, saya bersyukur banget saya punya kesempatan, punya privilege untuk sekolah tinggi. Saya punya kesempatan untuk bisa beda jalur. Karena rata-rata keluarga saya itu kalau bukan akuntansi, dunia kesehatan keperawatan dan lain sebagainya, sedangkan saya ngambil di bidang komunikasi, which is itu sangat jarang orang ambil gitu dan orang ngapain mau mau apa di komunikasi mau cerita mau ngomong gitu cuman modal cerita doang dan lain sebagainya jadi saya temukan dulu sebenarnya saya pengen apa saya mampunya apa saya jagonya di mana gitu dan saya tahu oh saya jago bicara saya pede tampil gitu kemudian konsisten yang kedua tadi pertanyaan dari Mbak Novik kira-kira tahu dulu potensi atau konsisten. Pertama, temukan modal tersembunyi, konsisten, kemudian bangun portofolio kamu, kemudian masuk ke komunitas-komunitas atau organisasi ataupun kelompok yang bisa mengangkat nilai kamu, kemudian ubah, nggak usah mengeluh terus. Mengeluh itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau mengeluh nggak ada solusi dan nggak ada peluang, itu menjadi sia-sia gitu. Kemudian kelola energi kamu, bukan hanya waktu, tapi energi juga harus perlu dan gagal cepat, belajar lebih cepat. Gagal cepat, belajar lebih cepat itu seperti apa nanti kita akan jelasin. Oke, yang pertama, what I do, what it's worth gitu. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan dan kira-kira nilainya apa sih bagi saya? Sekarang kita mungkin sering dengar teman-teman biasa dengar nggak sih kayak saya passion saya di sini gitu. Akan beda mana passion, mana yang unggul di kamu gitu. Passion itu yang kamu suka, sedangkan strength itu kekuatannya kamu. Contoh misalkan, kalau passion saya adalah di dunia fashion. Saya suka modeling, saya suka tampil gitu. Tapi kita tidak tahu bahwa kekuatan saya yang diungguli itu adalah manajerial saya, leadershipnya saya gitu. Jadi bedakan itu antara passion dan kekuatan. Karena beda, apa yang kamu suka belum tentu bisa kamu ungguli gitu. Tapi apa yang kamu ungguli sudah pasti tentu kamu suka. Seperti itu. Dan yang di poin pertama ini, yang harus kamu lakukan seperti yang saya bilang tadi,
yang 7 langkah yang bisa kamu lakukan setelah ini. Yang pertama adalah buka catatan sekarang, biasanya gitu, buka catatan dan tulis 10 hal yang bisa kamu lakukan lebih baik dari orang lain gitu. Tulis, saya bisa ngeedit, saya bisa fotografi, saya bisa videografi, saya bisa presenter, saya bisa nge-host, saya bisa bikin kue, saya bisa jualan, semua ditulis. Yang menurut kamu bahwa kamu lebih baik dari orang lain. Dan itu bukan sesuatu yang sombong gitu, tapi itu sesuatu yang kamu ungguli. Dan itu dari beberapa list yang kamu punya, kamu sudah bisa petakan. Kira-kira setelah ini saya pengen apa ya? Konsistennya di mana? Karena manusia itu memang kita bisa multitasking, tapi ada beberapa hal yang kita unggul di situ. Begitu. Saya mungkin ada yang model dan lain sebagainya di luar, presenter dan lain sebagainya. Mungkin secara leadership nggak unggul, gitu. Jadi ada beberapa yang tidak bisa kita ungguli. Kita bisa suka semua hal, kita bisa multitasking, tapi tidak semua hal kita bisa ungguli. Tidak semua orang bisa edit profesional gitu, nggak semua orang. Orang bisa ngedit pakai CapCut, pakai KineMaster dan lain sebagainya, pakai VN, tapi nggak seprofesional orang lain gitu. Ada beberapa hal di part di hidup kita yang tidak bisa semua kita pegang. Ada hanya satu, dua, atau tiga yang bisa kita ungguli di situ. Nah, selain kalian tahu apa yang perlu kalian lakukan, kemudian nilainya itu gimana, apakah punya value untuk diri sendiri, sudah bisa membedakan antara passion dan kekuatannya kamu tinggal konsisten. Pilih satu skill yang menurut kamu bisa lakukan itu. Contoh misalnya kamu ngedit gitu, kamu jago ngedit, kamu desainer gitu, desain grafis. Akhirnya kamu setiap hari kamu latih, bikin Canva 30 menit sehari. Ah, mau coba-coba feature, mau coba-coba elemen, mau coba-coba apa gitu. 30 menit kamu coba gitu, konsisten dengan itu gitu. Saya pengen ahli di bidang desain grafis. Tiap hari kamu konsisten, konsisten. Pilih satu skill, nggak boleh semua dulu. Karena kalau semua nggak bisa, akhirnya jadi kayak bukan bukan profesional, tapi sekadar tahu saja gitu. Kalau saya bisa, kalau saya sekarang bisa saya ceritakan pengalaman saya pernah jadi duta genre Provinsi Gorontalo sebagai juara tiganya. Saya pernah ikut Jambore Pemuda Indonesia sampai ke luar daerah. Juga saya kebetulan kemarin baru melepas masa jabat sebagai duta UMKM juara tiga di Provinsi Gorontalo, itu di bawah binaan Bank Indonesia. Itu dan saya lakukan satu satu persatu, tidak sekaligus. Karena kalau kita lakukan secara sekaligus, akhirnya kita tidak menguasai bidang itu. Setelah habis masa ini, saya coba ini kemudian. Karena kadang-kadang kebanyakan dari kita, kekeliruan dari kita adalah pengen tahu semuanya. Itu sangat keliru. Itu kita tahu, tapi kita tidak profesional di situ. Kita cuma sekadar tahu. Kalau pengen profesional berarti satu step sudah selesai, kemudian naik ke tangga selanjutnya, naik ke tangga berikutnya, naik tangga kemudian lagi sampai di puncak gitu. Kalau pengen semuanya, ya kalian bisa semuanya, tapi tidak bisa untuk profesional. Kemudian latihan, 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 dan latihan juga. Itu selalu diulang-ulang kalau saya mau kasih sharing ke teman-teman bahwa latihan itu perlu. Biasakan, biasakan, biasakan setiap harinya dan komitmen dari awal. Saya tipikal orang yang bilang apa yang sudah saya ambil sejak awal akan saya selesaikan dengan baik-baik. Jadi semenjak itu komitmen itu menjadi salah satu kunci. Tadi ada value, kemudian prinsip dan komitmen. Tiga hal yang selalu saya bawa di dalam hidup saya. Saya ketika berada dimanapun, saya selalu punya prinsip, saya punya nilai, dan saya punya komitmen untuk diri saya. Saya tidak mau tergerus dengan, oh saya lagi tren ini nih, saya pengen ke situ. Lagi tren ini nih, saya pengen ke situ. Enggak. Jadi saya fokus kepada diri saya sendiri gitu. Dan yang harus yang kita lakukan adalah apa? Lakukan, luangkan 30 menit belajar untuk rutin setiap hari. Kalau pengen jadi public speaker yang baik, berarti setiap hari harus terbiasa ngomong. Tidak boleh, ah saya tidak pengen ngomong ke bareng dia karena saya malu dan lain sebagainya. Berarti kita tidak komitmen, tidak konsis gitu. Kalau kita konsisten, apapun yang bisa kita lakukan demi hal yang baik ya, dalam tanda kutip, demi hal yang baik. Kalau kita pengen skillnya public speaking,
Berarti setiap harinya kita berusaha untuk ngomong terus di depan orang. Ketika ada kesempatan di webinar, di seminar, di dalam diskusi, FGD, dan lain sebagainya, kamu siap untuk memegang mic untuk bertanya, untuk mengutarakan apa yang ingin kamu utarakan gitu, apa pendapatmu, apa opini kamu. Itu satu hal dari sebuah komitmen di awal. Tapi kalau sudah dari saya malu, saya nggak suka, saya ini, saya itu gitu, saya takut, berarti kamu udah nggak konsisten dengan skill kamu. Gitu. Jadi di awal saya sudah jelaskan, cari dulu potensi kita apa gitu di list, bedakan passion, kemudian bedakan kekuatannya kita, lalu konsisten dengan itu. Ketika sudah dapat, oke, saya jago di fotografi, saya jago di public speaking, oke, saya jago di modeling, saya jago ngajar, saya jago untuk accounting dan lain sebagainya. Berarti fokus di situ. Fokus di situ. Setelah kita sudah mahir, baru bisa pindah ke tempat lain. Sebelum mahir, jangan berusaha untuk pindah lagi. Karena nantinya akan jadi sia-sia. Kamu cuma kalau di bahasanya itu, kamu cuma sebagai beginner, belum intermediate, belum advance. Gitu. Masih beginner, masih pemula, gitu istilahnya. Dan selanjutnya bangun portofolio hidup. Nah, ini sebenarnya poin ketiga ini pengen saya sharing ke teman-teman pengalaman saya terkait portofolio hidup. Jadi jejak digital itu sangat berpengaruh teman-teman. Kemarin saya baru selesai kegiatan dengan Garuda Food. Orang yang nge-reach saya atau yang mengundang saya itu tidak kenal saya sama sekali. Langsung dari Surabaya. Saya bertanya ke mereka gini, Mbak, Mbak tahu dari mana saya gitu. Oh, tenang, kita ada tim yang buat nge-hire gitu berdasarkan media sosialnya si talent gitu. Oh iya, dan mereka nggak ngasih tahu gimana caranya, cuman karena dari media sosial, rekam jejaknya ada di media sosial, akhirnya mereka tiba-tiba ngehubungin saya langsung dari Surabaya, salah satu manajemen gitu, Mbak mau nggak jadi host atau jadi jadi MC lah tepatnya, jadi MC di kegiatan rutinnya Garuda Food, dan ini wilayah di Gorontalo yang kami datangi. Who knows, tiba-tiba orang Surabaya datang ke saya untuk cuman bilang, Mbak, mau nggak jadi MC untuk kegiatan Garuda Food? Garuda Food gitu. Saya nggak ada pernah untuk dekat dengan siapapun yang apalagi berhubungan dengan satu perusahaan atau bisnis, tapi hanya karena jejak digital yang saya bangun sejak awal. Jangan berharap postingan nol itu akan membuat orang lain bisa melihat kamu. Jangan berharap postingan apa akun yang dikunci itu akan orang lain akan bisa melihat kamu atau klien akan bisa melihat kamu. Karena semua terkunci gitu. Kalau pengen dilihat oleh orang lain berarti kamu pengen terbuka. Memang ada beberapa orang tertentu yang merasa kalau pengen dikunci apa namanya media sosialnya karena ada satu dan lain hal. Oke, it's okay, no problem. Tapi kalau kita sebagai seseorang yang pengen berkarya di dunia digital, itu wajib hukumnya untuk membuka semua akses kalian, lebih tepatnya untuk bahwa ini loh saya, inilah dia di Gobel gitu. Saya seorang model, saya seorang presenter, saya seorang dosen, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mengunci. Kalau postingan nol, orang nggak tahu kamu itu siapa. Begitupun dengan saya. Mungkin Mbak Nofri nge-hire saya karena mungkin ada rekam jejak. Sama halnya juga di media sosial, ada rekam jejak digital. Dan the portfolio media itu atau di akun digital kamu itu rekam jejak kompetensi yang tidak bisa dibantah. Pasti teman-teman bisa tahu rekam digital itu kadang-kadang bisa membunuh kita, tapi juga bisa mengangkat kita. Kenapa membunuh? Banyak kasus-kasus di luar sana karena rekam jejak digital, akhirnya kena penjara lah, kena kriminal lah, karena undang-undang ITE lah, karena rekam jejak digital. Tapi juga bisa mengangkat kita, orang lain bisa melihat kita dan bisa nge-hire kita dengan potensi kita. Seperti itu. Jadi lakukan posting satu hal yang kamu pelajari setiap minggu, kecil tapi konsisten, atau setiap hari pencapaian kamu. Tapi kan nanti kalau pencapaian saya dikasih lihat ke orang lain akan bikinnya saya sombong. Nah, no, itu urusan mereka berpikir seperti itu. Media sosial kamu adalah media kamu. Media sosial kamu adalah rumah kamu. Media sosial kamu adalah wadah kamu untuk bertumbuh. Banyak dari kita mungkin HR dan lain sebagainya melihat dari potensi media sosial. Makanya beberapa
beberapa recruitment minta media sosial kamu apa. Kira-kira seberapa berdampak sih kita? Kira-kira berpengaruh nggak sih kita untuk orang lain? Jadi bangun portofolio hidup itu seperti itu. Semua orang melihat kita dari kacamata media sosial. That's right. Tapi juga kadang-kadang kita jangan memanipulasi diri hanya karena apa yang kita tampilkan di media sosial tidak sama dengan di dunia nyata. Itu yang paling parah sih. Tuh kamu ternyata gini, padahal di media sosial kamu kayak gini. Gitu. Apa yang kamu tampilkan di dunia media sosial harus sama dengan di dunia nyata. Itu harus gitu. Karena orang akan berpikir, oh iya, saya melihat dia, Kak Ade ini atau Kak Dede ini di dunia nyata begini. Di dunia media sosial dia sama. Jadi orang akan branding kamu terbangun, lebih kepada branding kamu terbangun. Kemudian yang keempat, saya mau sharing juga, saya masuk di beberapa organisasi, di beberapa komunitas, dan serapa saya memilih untuk masuk di situ, saya sangat picky gitu. Tidak semua organisasi saya masuki. Tapi saya tahu nilai saya, oh saya pengennya sebagai edukator kesehatan. Berarti saya masuk di forum generasi berencana di bawah naungan BKKBN Provinsi Gorontalo. Itu edukasi terkait cash, pro kesehatan reproduksi, kemudian terkait HIV, AIDS. Karena saya suka di situ, saya masuk di komunitas itu. Dan sampai dengan sekarang, dari 2015 saya masuk, saya masih bergabung di organisasi itu sampai dengan sekarang. Berarti itu sudah 11-an tahun saya menjadi bagian dari organisasi itu. Karena kenapa? Itu menaikkan value saya. Kompetensi saya bisa dapat dari situ. Jadi cari komunitas yang spesifik gitu, nggak perlu semuanya, tapi satu komunitas yang spesifik yang bisa membangun nilai kamu masuk di situ. Kemudian saya suka bidang fashion, terutama Karawo. Saya suka ingin membangun produk kira-kira UMKM di Gorontalo itu biar terdengar oleh orang luar itu gimana caranya. Saya ikut duta UMKM. Jadi kesempatan atau wadah atau komunitas yang kamu temui di depan kamu itu adalah kesempatan kamu untuk bertumbuh di situ. Hadir di dalam komunitas itu, tapi juga lebih penting adalah berkontribusi. Sejauh ini saya bahkan masuk ke S2 saya diminta untuk kira-kira 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan saya akan menjadi apa? Saya bilang saya menjadi seorang edukator kesehatan gitu. Makanya kenapa saya dari ilmu komunikasi lebih fokus kepada komunikasi kesehatan. Karena saya tahu value saya ada di situ. Saya bisa di situ. Saya mengakui bahwa sudah 10 tahun saya ikut BKKBN untuk ngasih edukasi kepada remaja dan saya punya value di situ. Jadi bukan sekadar hadir. Jadi, oh iya Kak, saya punya organisasi 5, tapi berkontribusi atau tidak? Kalau tidak berkontribusi yang ya gimana gitu. Tidak akan menaikkan kelas kamu. Dan saya jujur bahwa nilai saya naik ketika saya bergabung dengan Generasi Berencana Indonesia. Generasi Berencana Provinsi Gorontalo. Nilai saya mulai naik di situ. Kemudian saya masuk Duta UMKM, nilai saya mulai naik di situ. Saya mulai kenal dengan orang-orang banyak dari UMKM, saya mulai kenal dengan orang banyak Indonesia. Di situ mulai naik. Karena saya tahu value saya di situ. Dilakukan Eval. Memilih circle itu nggak masalah, itu penting. Karena di situ kamu tempat untuk curhat terkait, saya pengen sekolah luar negeri. Tapi kalau ada yang menertawakan, berarti jauhi circle kamu. Tapi ketika ada, oh iya, gaspol gitu. Ayo sekolah, cari beasiswa dan lain sebagainya. Berarti mereka adalah orang-orang yang tepat untukmu. Jadi apakah circle kamu membuat kamu stuck atau malah naik? Apakah circle kamu menertawakan kamu punya potensi atau malah mendukung? Dan lingkungan itu menentukan batas atas dirimu. Menentukan limit atas dirimu, menentukan potensi dirimu. Tapi kalau ada di kamu di dalam misalkan nih dalam lingkungan lingkaran yang cuman menekan potensi kamu, saya sarankan untuk break the rules, keluar dari situ. Tapi kalau misalkan pun saya nggak bisa, tidak ada pilihan lain, saya masih di pekerjaan ini, saya harus mencari nafkah. Berarti kamu harus cari hal lain untuk potensi kamu terus diasah. Oke, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini karena saya harus gini, saya harus gitu. Oke, nggak masalah. Tapi cari hal lain di luar sana supaya potensi kamu terasa, di dalam kamu tidak hanya diam, tapi di luar kamu bergerak. Gitu. Dan selanjutnya,
Ketika kita terus mengeluh, mengeluh dan mengeluh, tidak akan menjadi sebuah solusi dan peluang. Di luar sana, saya bahkan sampai riset dulu sebelum ke sini gitu. Ternyata 70% orang melakukan bisnis itu sukses dari masalah pribadinya sendiri. Karena mungkin ada keresahan-keresahan, kita tuh perlu resah, 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 resah. Oh, karena tidak ada ini di sini, oh karena ini kurangnya ini di sini, akhirnya muncullah sebuah ide. Makanya kalau kita punya masalah, punya sesuatu yang kita resahkan, kita bingkai dalam satu ide. Emang agak susah kalau dipikir, aduh nanti ini gimana mikirnya, ide dan lain sebagainya. Tapi biasanya, aduh saya resah di Gorontalo, Karaonya itu masih biasa-biasa saja. Gimana ya kalau misalkan Karao ini bisa berkembang dan bisa dikenal oleh orang lain? Dari keresahan itu muncullah, oh nanti saya bikin produk ini. Yang mungkin SDGs-nya dapat, ada UMKM secara apa ya namanya, mendukung produk-produk UMKM kecil yang di Provinsi Gorontalo, akhirnya kamu menaikkan dengan caramu sendiri, itu kan menjadi dari sebuah keresahan menjadi sebuah solusi atau peluang. Kamu jadi punya bisnis dan juga UMKM-UMKM di luar sini khususnya di bidang karo misalkan itu terangkat lagi. Kenapa saya menyinggung UMKM? Karena saya sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan gitu UMKM-UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo. Tapi ketika saya juga waktu di 70 episode itu, di waktu bersama SCTV, saya sudah mewawancarai semua beberapa hampir dari 80% UMKM yang ada di Gorontalo dan saya tahu besar dari mereka ada masalah pribadi yang akhirnya menjadi sebuah bisnis. Ada salah satu saya pengen sharing ke teman-teman. Ada salah satu dia dia menjual pia gitu. Kakak itu menjual pia. Kenapa tiba-tiba dia menjual pia? Itu hanya berangkat dari apa? Anaknya yang susah untuk beli sesuatu. Jadi teman-teman di luar sana jajan kan? Jajan. Ini real ya, ini real life gitu ya. Real ternyata terjadi di Provinsi Gorontalo lebih khususnya. UMKM di sini. Dia buka UMKM ini, dia buka usaha ini karena kenapa? Karena berangkat dari anaknya yang cuman bisa melihat teman-temannya dari jauh beli jajanan. Anaknya cuma bisa lihat dari itu. Dan dia menangis gitu. Kakaknya bercerita dia menangis gitu. Kasihan anak saya tidak bisa belanja ini dan lain sebagainya. Akhirnya karena dia bisa baking, bisa bikin kue, dia bikinlah kue. Dia bikin kue untuk anaknya, untuk keluarganya, kemudian ada itu makanya circle itu menentukan, kemudian dikasih ke temennya, dikasih ke tetangganya dan lain sebagainya, dan lingkungannya, kerabatnya. Akhirnya orang bilang, ayo jual, ini enak. Akhirnya dia mulai merintis usaha kecil, kemudian sedang, sekarang akhirnya menjadi binaan Bank Indonesia. Dan itu ternyata berangkat dari masalah pribadi yang anaknya tidak bisa jajan karena mungkin pada saat itu lagi kesulitan secara ekonomi. Dia punya akhirnya menjadi solusi peluang. Oke, saya mau karena saya jago bikin kue, saya mau bikin kue aja. Ya ternyata jadi peluang besar dan sekarang menjadi binaan Bank Indonesia dan itu real terjadi. Jadi kalau cuma mengeluh saja, semua orang bisa mengeluh. Tapi kalau untuk merubah jadi solusi, jadi peluang, itu kecil gitu. Kecil banget orang bisa melihat peluang itu. Hanya orang-orang tertentu yang mau break the rules gitu, merubah, mendobrak segala hal yang nanti juga gini, nanti itu, gimana kalau kata si Pia mah, gimana mau sukses kalau banyak ahnya tapinya gitu. Jadi lakukan 3 masalah yang paling sering kamu hadapi, saya sering ini, saya sering itu, dan lain-lain, lain-lain, lain-lain. Sudah dapat apa solusinya? Saya juga mau cerita pengalaman saya. Sebelum saya menjadi dosen dan saya sudah hopeless banget. Saya tidak pernah duduk manis dari jam 8 sampai jam 5 punya pekerjaan menumpuk, bikin stres dan lain sebagainya selama belasan tahun. Saya freelancer terus, MC, model dan lain sebagainya. Bahkan per bulan pun ada job, sebulan tidak ada job. Akhirnya keluarga bilang, ayo cari kerja. Tapi saya masih nyaman di dunia freelancer. Ayo kerja saya tidak ini gitu. Karena sudah ada tuntutan dari keluarga, akhirnya saya coba ada salah satu perusahaan Cina, dia salah satu perusahaan yang menyediakan jasa untuk merekrut orang-orang yang ingin bekerja. Dia mungkin seperti job job street, tapi itu perusahaan Cina.
Saya sudah berusaha. Saya ingat banget itu bulan puasa di tahun 2024. Di bulan puasa tiba-tiba dihubungi, Mbak, kita jam 2 ya, kita akan wawancara. Itu saya harus ke Cabe Merah. Cabe Merah masih tutup. Saya minta tolong duduk di samping situ gitu di depan untuk saya cuma mau wawancara. Saya wawancara, wawancara udah tahap satu udah selesai, tahap 2 udah selesai. Tinggal penentuan nih masuk atau tidak. Di jawaban dari si HR-nya gitu, HRD-nya, Mbak, sebenarnya kamu potensial. Dan saya coba bilang ke pimpinan saya ya untuk coba di salah satu tempat bukan di tempat sekarang. Saya masuk melamar di posisi recruitment consultant gitu. Konsultasi untuk merekrut pekerja-pekerja gitu. Jadi saya masuk di situ karena saya punya basic dan kebetulan background saya juga sama gitu, ilmu komunikasi. HRD-nya udah mengatakan bahwa sebenarnya kamu tidak lolos, Mbak. Tapi saya coba tanya ke pimpinan ya, untuk kamu masukin di tempat ini supaya kamu belajar dulu sebagai recruitment consultant. Singkat cerita, dihubungi lagi bahwa Mbak, maaf banget, pimpinan kami tidak bisa merekrut Mbak. Karena apa? Tidak punya pengalaman. Pengalaman apa? Memimpin, memberikan pelayanan. Oke, pengalaman saya sebagai seorang model, MC, presenter, dan lain sebagainya. Tapi di tempat di rekrutmen konsultan itu Mbak belum punya pengalaman dalam manajerial. S- Dari situ kayak, hah? Karena saya tahu CV saya cuman freelancer semua, nggak pernah yang 9 to 5 gitu, 8 to 5. Oke, berarti saya harus kerja dong. Tiba-tiba, kadarullah gitu ya, tiba-tiba Tuhan ngirimin orang untuk, Kak, di sini ada. Tapi sebagai apa? Dosen, sebagai seorang akademisi gitu. Itu kan sangat-sangat jauh. Tapi kerja dari jam 8 sampai jam 5. Jadi ada sinyal gitu di situ, ada korelasi di situ. Kemarin saya ditolak karena saya tidak punya pengalaman kerja yang dari jam 8 sampai jam 5. Tiba-tiba ya ada yang datang bahwa kamu harus ambil ini atau tidak gitu. Kalau kamu ambil ini, kamu punya pengalaman dari kerja dari jam 8 sampai jam 5 atau kerja dari jam 8 sampai jam 4. Karena saya berpikir untuk memenuhi kebutuhan saya gitu pada saat itu ya waktu 2024, oke saya coba dulu. Ternyata sampai dengan saya masih bertahan gitu. Dan saya sudah punya pengalaman untuk leadership, manajerial, dan saya bisa membawa program studi saya gitu ke unggul. Jadi kayak, oh berarti aku bisa ternyata. Yang kemarin menolak saya, pimpinannya lebih tepatnya. Pimpinan yang menolak kemarin itu kan karena perusahaan orang Cina gitu ya. Dan tanda kutip mereka mencari orang yang terbaik. Akhirnya, oh kan ternyata saya bisa manajerial, ternyata saya bisa leadership, ternyata saya punya kemampuan yang bisa saya ungguli lebih dari itu. Bukan cuma sekadar model, bukan sekadar public speaker, bukan sekadar sebagai TV presenter. Jadi saya ubah keluhan saya yang tidak pernah kerja dari jam 8 sampai jam 4, sekarang sudah menjadi sebuah peluang untuk saya. Ya semoga juga ke depannya karena banyak yang sudah kenal, banyak relasi, akhirnya sekarang lebih banyak lagi yang datang-datang gitu. Karena pengalaman-pengalaman saya. Dan selanjutnya yang keenam sebelum yang terakhir gitu ada namanya kelola energi bukan hanya waktu. Mungkin teman-teman juga di sini punya golden hours-nya. Kalau saya golden hours-nya itu di tengah malam. Pasti semua rata-rata ya. Karena saya terbiasa dunia di industri kreatif yang bekerjanya itu kalau otak itu akan lebih lancar ketika di malam hari. Dan itu saya selalu pupuk. Tapi kalau sekarang karena sudah masuk di dunia akademisi, nggak boleh lagi kalau terlalu banyak begadang. Kasihan juga tubuh kita. Yang dari jam 8 sampai jam 9 saya harus sebagai seorang ketua program studi, kemudian di luar dari itu menjadi seorang anak, kemudian di luar dari itu menjadi sebuah seorang pekerja lepas atau freelancer gitu. Jadi saya harus menjaga tubuh saya. Sekarang golden hours-nya dulu di jam-jam 12 ke atas, jam 1, jam 2 gitu. Sekarang golden hours-nya itu di pagi hari. Karena sudah berubah gitu. Sudah menjadi seorang akademisi yang harus masuk jam 8, golden hours-nya itu di pagi hari. Dan dijadikan itu zona-zona sakral. Dan ini saya sudah tulis di sini bahwa pekerjaan penting itu di golden hours. Tapi kalau pekerjaan rutin di jam-jam seperti biasa. Jadi kalau ada ide, aduh kayaknya kepikiran ini deh mau bikin ini, cari golden hours-nya di mana. Itu makanya di posisi itu kamu mengerjakan sebuah pekerjaan penting. Tapi jangan di generalisasi ya.
Beda sama orang kantoran yang memang targeting gitu. Ada ini, target ini gitu. Oh, saya mau tunggu golden hours ya enggak, keburu dipecat gitu. Keburu dipecat. Jadi di beberapa momen saja gitu, beberapa momen yang menurut kamu kayaknya saya bisa dapat ide kalau saya tuh dapat ide nanti bikin project apa ya? Oh gitu. Atau mau bikin penelitian apa ya di momen-momen tertentu gitu. Momen-momen tertentu saya bikin. Kemudian di jam-jam seperti biasa ya udah seperti seorang dosen pada umumnya, kemudian sebagai ketua program studi pada umumnya. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah temukan cari dan temukan golden hours-nya kamu di mana. Dan catat level energi kamu ketika di jam 12 malam itu berapa. Energi saya 100%. Berarti di situ golden hours kamu. Tapi energi saya 100% di pagi hari, berarti itu golden hours kamu. Tapi saya melemah 20%, energi saya low, sosbednya atau sosial baterainya lemah di jam 12 atau jam 11. Berarti jangan berusaha untuk memaksakan diri kamu ada di waktu itu untuk mengerjakan sesuatu yang penting gitu atau punya ide gitu atau sesuatu yang membutuhkan ide atau membutuhkan gagasan, kreativitas, imajinasi gitu. Kreativitas, imajinasi, ide itu akan muncul di golden golden hours. Kalau kebanyak orang yang bilang, saya tuh ketika lagi di dalam kamar mandi lagi menunggu seperti ini, tiba-tiba ada keingat ide. Jangan bilang itu golden hours, tapi itu momen tepat aja. Tapi golden hours itu ketika waktu kamu menjalani kehidupan kamu seperti hari, biasanya ada waktu-waktu tertentu kamu energimu 100%. Dan itu kalau di saya gitu ya, di pagi hari. Di jam 8, jam 9 itu golden hours ya. Tapi kalau udah jam 10, jam 11, wah, jam kritis itu. Nah, akhirnya pindah ke pekerjaan yang biasa-biasa saja yang tidak terlalu menguras energi. Dan yang terakhir, saya mau cerita bahwa waktu itu saya pernah ikut komunitas itu komunitas dari Pak Sandiaga Uno gitu ya. Dia datang di sini mengumpulkan komunitas-komunitas atau anak-anak pemuda yang mau mengembangkan pariwisata di Gorontalo. Terus ditanya, siapa yang pengen gagal? Saya langsung angkat tangan. Di antara semua orang yang tidak pengen gagal, tapi saya langsung angkat tangan pengen gagal. Karena kenapa? Saya pengen ngerasain gimana saya ada di titik terendah dan ketika itu saya harus bangkit lagi. Saya pengen gagal supaya saya tahu gimana rasanya gagal. Saya supaya tahu gimana rasanya di bawah, gimana saya ada di titik terendah, gimana saya ada di posisi paling nol. Ketika sudah merasakan gagal kan kita bisa grow lagi, bertumbuh, 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 bertumbuh dan bertumbuh. Kalau gagal cepat berarti belajarnya lebih cepat. Mengubah cara pikiran kita, mindset kita tentang sebuah kegagalan, bahwa kegagalan itu bukanlah sebuah akhir dari cerita, itu betul adanya. Saya gagal kemarin masuk di salah satu perusahaan itu yang dari Chinese itu karena saya tidak punya pengalaman kerja rutin dari jam 8 sampai jam 4. Tapi akhirnya saya tahu, oh oke, berarti saya harus lebih banyak belajar. Dari situ saya belajar lagi gimana manajerial, gimana pelayanan, gimana berpikir lebih kritis, gimana leadership, semua saya pelajari karena dari kegagalan saya kemarin. Dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Wah, kakak S2 tapi kok nggak diterima-terima? Iya, tapi kan kita ada proses gagalnya. Proses waktu di mana itu bukan rezeki kita. Jadi setiap kegagalan itu sebenarnya ada feedback gratis. Oh, kita kurangnya di sini. Oke, berarti kita harus perbaiki ini. Oh, kita kurangnya di desain kamu masih kurang. Oh, berarti saya harus lebih mahir di sini. Oh, kamu public speakingnya masih tidak bagus, tidak menang lomba, jadi kamu harus perbaiki. Oh, berarti saya harus di sini. Oh, kamu kepemimpinan kamu kurang. Oh, kamu berarti harus perbaiki itu. Jadi, kegagalan itu adalah feedback gratis. Saya tidak mau ingin jadi sebagai seorang motivator atau tokoh besar, enggak. Tapi kalau menurut saya, ketika kita gagal, di situ adalah waktu kita untuk mengetahui kesalahan kita ada di mana, kekurangan kita ada di mana. Ambil satu risiko dan saya orang tipikal orang yang ketika sudah memutuskan sesuatu risikonya adalah ini, berarti saya sudah siap dengan konsekuensi itu. Ketika saya mengambil sebagai ketua program studi yang harus memimpin mahasiswa, yang mungkin teman-teman di sini pernah jadi mahasiswa gimana sih bikin pusing dosen, gimana bikin pusing program studinya, dan itu sudah saya merasakan. Dan itu resiko saya, karena saya sudah harus mau berkompromi dengan konsekuensi apa yang sudah saya dapatkan.
Tapi itu berawal dari apa? Dari semua dari potensi. Kalau nggak ada potensi, kalau nggak ada niat, kalau nggak ada konsistensi, komitmen sejak awal, jangan berharap bahwa kita akan menjadi seseorang yang profesional di situ. Oke, dan terakhir ini saya mau berpesan nih, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Sebenarnya kita itu sudah ada potensi, tinggal menemukannya gimana. Terus konsistensi yang kecil itu sebenarnya berdampak besar untuk kemudian hari. Kemudian terlihat sebelum merasa siap menunggu sempurna dan strategi gagal. Kalau mau tunggu nanti mau tunggu oke dulu, mau tunggu sudah berhasil dulu, itu potensi gagal besarnya itu akan ada. Jadi coba dulu hal-hal kecil. Oh, saya pengen kalau jago ini saya bicara ini ya. Saya pengen public speaking mulai dari bicara di depan kelas, ngambil mic untuk di webinar, ngambil mic untuk di seminar, bertanya, itu kan sesuatu yang jangan, oh nanti saya harus jadi public speaker dulu baru saya mau bicara. Tidak, kamu bisa jadi seorang public speaker di hal-hal kecil, di dalam lingkupan kecil, di komunitas kamu, di organisasi kamu, di tempat kerja kita. Dan jangan takut untuk berbicara. Speak up, apa yang ingin kamu katakan selama itu benar dan selama itu sesuai, utarakan. Jangan takut gitu. Kalau selama kamu takut, kamu tidak akan terbiasa untuk berbicara. Kemudian lingkungan kamu itu adalah cerminan untuk dirimu di masa depan. Kalau lingkungan kamu sejak awal adalah menekan kamu punya potensi, keluar dari situ. Kemudian masalahmu bisa menjadi solusi dan energi yang paling utama itu adalah golden hours-nya kamu. Sumber daya kita itu biasanya kita dapatkan di waktu-waktu tertentu dan yang terakhir adalah satu langkah hari ini lebih berharga dari 1.000 rencana yang tidak pernah dimulai. Kalau cuman oh ya aku bakalan ini, nanti aku bakalan ini, nanti aku pengen jadi seorang seorang fotografer, saya videografer, seorang pembuat kue, bakers gitu, menjadi seorang apa lagi ya, manajer dan lain sebagainya. Tapi kamu tidak pernah, kalau misalkan manajer berarti kamu harus ada usaha untuk leadership, kemampuan manajerial, belajar, ikut komunitas-komunitas, ikut untuk misalkan pelatihan-pelatihan, training sebagai seorang manajer gitu. Kalau tidak dilakukan, itu akan menjadi sesuatu yang tidak tidak berarti lagi buat kamu. Karena satu langkah itu lebih berharga daripada 1.000 langkah yang tidak pernah dimulai. 1.000 rencana yang tidak pernah dimulai. Saya mau rencana ini, saya perencana itu, dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya, pesan saya itu, konsisten terhadap apa yang kamu mulai. Kalau saya sendiri, dan saya punya punya ini ya, Mbak Nov, bisa dibilang moto gitu. Bisa dibilang moto hidup. Dan saya selalu lakukan itu sampai dengan sekarang. Motonya adalah berbeda, tidak masalah berbeda di antara lautan yang sama. Tidak masalah berbeda di antara lautan yang sama. Di antara lautan yang sama apa? Lagi tren ini, aku pengen ke situ ah. Lagi tren ini, aku pengen ke sini ah. Lagi tren baju ini, aku pengen pakai baju itu ah. Eh, nah, lagi-lagi tren pekerjaan ini, aku mau ngambil itu ah. Lagi tren ini tentang mau masuk di mana, di misalkan pekerjaan atau di kuliah, lagi tren ilmu komunikasi, lagi tren kedokteran gitu, saya masuk itu ah. Sedangkan potensi kamu tidak di situ. Sedangkan diri kamu tidak bisa di situ. Dan ketika saya masuk di dalam, bahkan di lingkup akademisi gitu, saya menjadi diri saya sendiri. Jadi tidak masalah untuk berbeda di antara lautan yang sama. Ketika saya balik dari Bandung, saya bisa cerita sedikit bahwa ketika saya balik dari Bandung, perubahan yang saya rasakan adalah pola pikir. Ternyata ketika berbeda dengan pemikiran-pemikiran orang di sini, itu akan diasingkan oleh orang lain. Dan itu tidak masalah buat saya. Nggak masalah. Yang penting saya tahu nilai saya value, kemudian saya tahu prinsip saya bahwa saya tidak ingin ikut-ikutan, saya tahu potensi yang ada di diri saya, kemudian konsisten, dan kemudian komitmen. Value, prinsip, konsisten, dan komitmen itu yang selalu saya pegang sampai dengan sekarang. Jadi kalau dari kamu, kira-kira mulai sekarang, bukan cuma nanti. Let's follow me di Instagram ataupun di TikTok. Seperti itu. Kita buka langsung sharing pada siang hari. Silakan kembalikan ke Mbak Nofri. Masya Allah, luar biasa sekali ya Kak, pemaparan materinya. Saya sampai ikut apa ya, membara gitu, kayak bersemangat.
ingin juga mulai mencari potensi diri, terus akhirnya bisa konsisten dan bisa juga menjadi apa ya, autentiknya diri kita sendiri gitu. Dan semua Ya, itu harus betul. dimulai dengan kita mulai saja dulu, jangan Mulai menunggu saja dulu. waktu yang pas gitu. Paham tuh. Karena Oh ya nggak nanti, akan ada waktu yang nanti pas. gitu. Nggak ada waktu yang pas. Tapi gerakan yang pas itu ada gitu ya. Benar. Nah, sekarang teman-teman saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau sharing atau mau tanya sesuatu, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Bisa juga langsung gunakan fitur raise hand dan bisa langsung on mic nih. Seperti kata Kak Ade tadi langsung speak up gitu ya, langsung bersuara. Oke, ini ada Kak Gladys. Oke, Kak Gladys dipersilakan untuk on mic. Baik, apakah terdengar? Ya, terdengar Kak. Baik, langsung saja mungkin ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Kak Ade untuk materinya di siang hari ini sangat segar ya. Walaupun sebenarnya siang-siang sudah mulai ngantuk, tapi dengar suara Kak Ade bisa on lagi. Kak Ade yang ingin saya tanyakan, mungkin dua, tapi singkat saja. Yang pertama, kalau untuk mengupgrade diri di situasi, bagaimana caranya mengupgrade diri di situasi kita yang sudah di lokasi atau sudah berada di zona nyaman kita. Jadi ada kebimbangan untuk mau maju untuk mengupgrade diri, tapi ini sudah zona nyaman. Saya takut ketika saya keluar dari zona nyaman ini, malah ada masalah yang baru yang mungkin saya tidak bisa hadapi dengan keterbatasan yang saya miliki. Tapi saya juga ingin mencoba, saya ingin lihat sejauh mana saya bisa melangkah. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya penasaran dengan berbagai yang telah Kak Ade lewati sampai di titik ini, apakah ini sudah benar-benar merupakan langkah yang Kak Ade pilih atau langkah yang sudah benar-benar Kak Ade inginkan dari dulu, atau ini di luar ekspektasi atau di luar dari um, semua perencanaan yang mungkin sudah pernah Kak Ade rencanakan jauh sebelum hari ini terjadi. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih Kak Gladys. Ini Mbak Nafri kita kumpulin langsung atau gimana? Boleh langsung dijawab Kak Ade? Oke, boleh langsung jawab. Yang Panggil. pertama gitu ya, saya langsung keingat ketika ditanyain sama Kak Gladys terkait saya pengen upgrade diri, tapi saya masih takut untuk melangkah gitu. Saya takut tidak bisa menghadapi konsekuensinya. Saya ingat waktu saya mau S2. Di saat orang tua gitu ya, di saat orang tua menekan saya untuk kerja dulu, cari nafkah dulu gitu. Istilahnya untuk menghidupi diri saya ya, bukan orang lain gitu. Kerja dulu gitu. Sedangkan di lingkungan saya itu rata-rata gitu. Saya bisa ceritain ke teman-teman semuanya, kepada semua yang hadir di sini. Ada juga beberapa orang yang dari kampung saya gitu ya. Gitu saya mau cerita bahwa saya tipikal orang yang keras kepala. Keras kepala itu mau break the rules gitu. Saya tahu konsekuensi yang akan saya hadapi gitu. Yang pertama saya tahu konsekuensi apa yang saya akan hadapi. Saya di lingkungan keluarga yang mungkin saya punya privilege gitu, punya kesempatan untuk lanjut kuliah, apalagi khususnya di Pajajaran di Bandung gitu. Jadi orang tua itu nggak tahu saya untuk mau S2. Sama sekali saya tidak kasih tahu bahwa saya mau lanjut. Saya cuma modal nekat dan tapi memang dengan persiapan yang matang ya secara finansial karena pada saat itu saya tidak menerima beasiswa karena tapi saya sudah tahu dengan biaya segini dengan budget manajerial segini saya bisa tahu saya kira-kira nanti nanti dibantu oleh siapa saya bisa tahu saya hidup nanti kalau di Bandung seperti apa. Orang tua tidak tahu, keluarga tidak tahu, nanti sudah lulus baru itu saya kasih sounding ke keluarga dan keluarga kaget gitu. Mereka pengen saya kerja dulu, cari kerja gitu. Sepupu saya sudah kerja, orang lain sudah kerja, sedangkan saya nggak pernah itu. Saya seperti yang saya ceritakan bahwa saya tidak pernah kerja yang dari jam 8 sampai jam 4. Atau saya cuman selama ini cuman pekerja lepas saja sebagai moderator, sebagai MC, TV, presenter, dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu sudah menghidupi kehidupan saya, kebutuhan saya. Tapi orang tua atau keluarga itu tidak gitu. Akhirnya saya karena berani break the rule, saya pengen upgrade diri, saya tahu mimpi saya ke depannya seperti apa. Ya gitu Kak Gladys, saya memilih untuk jalan itu. Ya walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan dari orang lain gitu, apalagi khususnya keluarga yang paling terdekat gitu. Kalau tapi memang saya sudah tahu konsekuensinya apa.
konsekuensinya ada di saya bahwa saya tertinggal dari teman-teman yang lain mungkin sekarang sudah punya 2 digit, mungkin sudah pekerjaannya sudah jadi manajer, sudah jadi petinggi-petinggi atau pimpinan dan lain sebagainya. Saya terlambat gitu karena saya masih pengen sekolah. Saya belum punya pengalaman kerja yang panjang. Karena saya sudah tahu konsekuensi itu dan makanya saya bilang tadi saya tidak takut untuk berbeda di antara lautan yang sama. Saya breaks the rules, sudah tahu konsekuensinya dan konsisten dan buktikan gitu. Dan saya buktikan bahwa saya bisa. Saya sekolah, saya S2, buktinya apa dan kira-kira kepake enggak ketika saya kuliah gitu. Akhirnya karena dengan PD-nya saya gitu ya, PD gitu. Bakalan kepake kok S2 ini. Syukurnya ketika itu dilihat oleh kampus saya sekarang dan saya sekarang ada di posisi ini gitu. Karena melihat potensi itu. Dari konsekuensi yang saya ambil, saya harus berjuang untuk cari apa ya namanya? Cari penghasilan dan lain sebagainya dan ketika teman saya bilang, "Kamu emang yakin mau kuliah?" Ini loh ada tawaran. Saya bisa cerita bahwa saya berapa kali ditawarin di Bulog, saya tawarin sebagai eh, staf khusus di salah satu Pemda, kemudian ada tawaran yang mungkin paling menggiurkan gitu ya, saya tidak bisa ceritakan gitu di salah satu instansi. Tapi karena saya pengen kuliah, saya pengen sekolah, saya tahu potensi saya, kayaknya kamu bisa, ya udah break the rules gitu. Walaupun nanti keluarga juga marah-marah akhirnya. Kenapa? Kenapa ini? Nah, kenapa gini? Kenapa gini? Dan pada saat sudah selesai pun masih jadi ada konsekuensi bahwa nanti sudah jadi apa? Ngapain? Belum kerja, belum dapat kerja, kok gini, kok gitu? Akhirnya gitu. Jadi kalau Kak Gladys mau tanya ke adik gitu, ke saya bisa bilang bahwa break the rules itu dan tapi di awal kamu sudah tahu konsekuensinya apa dan sudah siap akan hal itu. Dan yang kedua cari supporter. Kalau sudah ada supporter satu aja, penyemangat aja, tidak perlu banyak, kamu akan bisa step by step untuk upgrade diri. Dan yang kedua ditanyakan apakah posisi sekarang sejauh ini di luar dari dosen ini bukan jalan saya. Di luar dari dosen ya, tapi menjadi model, menjadi presenter, menjadi seorang talent, menjadi duta gitu, itu adalah jalan saya yang saya pilih. Tapi ketika masuk di dunia dosen itu sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan dan sudah saya tolak gitu. Oh nanti aja, makanya kata-kata itu adalah doa. Oh nanti aja, akhirnya kembali ke saya dan harus jadi dosen, harus jadi seorang kaprodi gitu. Padahal saya tidak pernah menuliskan di dalam mimpi saya bahwa menjadi seorang dosen adalah salah satu list saya. Saya S2 bukan untuk jadi dosen. Tapi saya S2 pengen upgrade diri, seperti yang Kak Gelis bilang tadi, upgrade diri biar saya tahu batas potensinya saya di mana dan saya ingin jadi praktisi. Tapi memang Tuhan punya jalan, saya kembali ke Gorontalo dan tiba-tiba langsung ada tawaran. Dan ini memang di posisi sekarang bukanlah sesuatu yang saya rencanakan, tapi Tuhan yang merencanakan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menikmati, ternyata saya bisa ada di posisi ini. Potensi saya itu bisa menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Dan yang saya pimpin pun bukan orang-orang yang seumuran saya, lebih dari saya gitu. Jadi saya bisa manajerial, secara leadership itu saya juga belajar. Seperti itu, Kak Gladys. Semoga bisa menjawab ya. Bagaimana Kak Gladys? Semoga bisa terjawab ya Kak. Oke. Ter- ya Kak Gladys, apakah terjawab? Terima kasih jawabannya. Terima Oke. kasih, semangat Kak Gladys. Semangat Kak. Selanjutnya ada eh, Kak Andi Wawan nih. Oke, Kak Andi bisa langsung on mic. Oke, boleh. Ya, eh, terima kasih tadi Kakak Ade, bagus sekali tadi pemaparannya. Mungkin saya mau bertanya ini, belajar dari pengalaman pribadi sih sebelumnya. Semoga bisa tersolusikan ya. Mengenai konsistensi yang terkait tadi materi yang sempat dibawakan yaitu konsisten satu, pilih skill bukan apa? Bukan banyak sekaligus ya. Bukan iya, bukan Ah, satu, bukan iya. banyak sekaligus gitu satu. Kadang biasanya saya ingin memulai semuanya, tapi Hmm. eh, apa ya, saya tidak bisa eh, melakukannya sekaligus. Hmm. Makanya materi yang disampaikan Kak Ade tadi tuh eh, menarik karena eh, buat apa sih
banyak skill yang mau digeluti, mau Mhm. ditekuni Mhm. kalau nggak konsisten ya. Betul. Nah, Betul. dan menurut dari pertanyaannya itu kadang biasa saya nggak konsisten dalam Hmm. bekerja, dalam melakukan sesuatu apapun itu. Mhm. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana caranya Kak Ade bisa, misalkan dari diri saya juga, dari Kak Ade juga, bagaimana Mhm. cara bisa menentukan satu skill yang tepat untuk bisa kita fokuskan, bisa untuk Mhm. konsistenkan dan bisa apa ya, mahir dalam itu. Dan tadi Mhm. sesuai dengan pemaparannya tadi selesaikan dulu konsistennya yang satu atau skillnya yang satu, Mhm. baru memulai Mhm. skill yang kedua gitu. Karena Mhm. ada sempat saya dengar itu kayak quote kayak terbentur, terbentur, terbentur dan terbentuk. Dan terbentuk. Ya, betul. Dan adapun yang kedua itu mengenai ubah keluhan menjadi solusi. Ya. Dan dari pengalaman pribadi pun saya pun banyak banyak keluhan di setiap saya beraktivitas apapun itu. Kadang saya mendiami saja, mendiamkan saja, nggak ada tindakan Mhm. gitu. Kira-kira Mhm. dari bagaimana bagaimana dari bagaimana KAD ini, dari pandangan KAD untuk Mhm. keluhan itu bisa menjadi solusi. Betul. Ya, mungkin itu sih. Ya. Oke, Kak Andi boleh tahu pekerjaannya apa atau posisinya sekarang lagi mahasiswa atau gimana gitu atau udah kerja? Saya kerja, Mbak. Oke, baik. Saya nggak tahu ya kerja di mana. Pokoknya kerja gitu ya. Berarti udah berpengalaman gitu dalam dunia kerja. Yang pertama terkait satu skill yang harus diasah dulu, jangan sekaligus. Itu benar sekali. Kenapa? Ya lagi-lagi kita nggak akan mahir di satu tempat gitu. Kita cuma coba gitu. Kayak kita coba makanan, semuanya pengen dicoba, akhirnya kenyang full. Tapi kita nggak tahu rasanya si makanan A, makanan B, makanan C, makanan D, rasanya gimana? Kita nggak tahu teksturnya seperti apa. Mungkin ada yang kurang, mungkin harus ada yang ditambahin. Tapi karena kita pengen rakus semuanya, misalnya gitu ya, kasarnya gitu ya, kita pengen rakus, pengen menguasai semua, akhirnya kita tidak tahu setiap skill itu rasanya apa. Dan untuk konsisten itu memang sangat-sangat semua orang bisa, tapi konsisten itu tidak semua orang bisa. Konsisten itu tidak semua orang bisa. Jadi kalau mau coba pil salah satu skill, eh, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa bedakan passion mana bedakan passion mana strength. Passion itu sesuatu yang kamu suka, yang Kak Andi suka, dan sesuatu strength itu sesuatu yang Kak Andi bisa gitu. Contoh kalau Kak Andi let's say kerjanya di dunia industri kreatif misalkan contoh gitu ya. Kak suka gitu suka ngedit dan lain sebagainya, tapi yang kamu ungguli bukan di situ gitu. Desain grafis bukan. Kamu tidak unggul di situ. Berarti cari hal lain yang bisa kamu ungguli. Kamu suka, kamu pengen gitu ngedit dan lain sebagainya. Saya biasa edit-edit dipakai aplikasi dan lain sebagainya. Tapi kamu masih baru suka. Tapi kalau kamu pengen ungguli, berarti kamu harus konsisten untuk coba supaya kamu jadi mahir. Saya pun begitu, saya posisikan diri saya sendiri ketika saya mau bekerja segala hal, saya tidak bisa fokus. Tapi kerjakan sesuatu, selesaikan dulu satu, selesaikan dulu satu, itu akan jadi mahir. Begitu pun dengan saya. Sekarang gini, eh, saya menjadi seorang akademisi gitu ya. Saya harus fokus di dunia yang baru buat saya gitu, yang tidak pernah saya pikirkan. Saya harus fokus dulu di situ, saya harus mahir di situ. Apapun yang harus saya lakukan, misalkan penelitian lah, pengabdian lah, ngajar dan lain sebagainya, ide-ide saya di situ saya tuangkan semuanya supaya saya mahir di situ. Tapi ketika kalau misalkan saya, oh karena pengen ini, coba yang lain, saya ambil lagi pekerjaan yang lain, saya ambil lagi pekerjaan yang lain. Bisa aja sebenarnya. Tapi karena saya tidak akan mahir di dunia ini gitu. Saya tidak akan mahir menjadi seorang pemimpin. Saya tidak akan mahir dalam manajerial. Makanya saya pilih satu gitu. Dan itu yang pertanyaannya Kak Andi memang benar bahwa kita itu harus pilih satu hal saja gitu. Bukan berarti gitu kita tidak bisa pilih yang lain. Bisa kok, bisa. Kak Andi bisa pilih yang lain. Kak Andi pengen ahli di bidang accounting bisa. Tapi
mahir dulu. Setelah mahir, oke, lepas dulu. Pindah desain grafis, kemudian pindah fotografi, pindah public speaking, pindah ini dan lain sebagainya. Setelah mahir yang lain. Kalau semuanya, kasihan nanti informasi yang kamu dapatin, Kak, itu kayak otak gitu ya. Otak itu sudah penuh dengan hal-hal yang kamu tahu, tapi bukan hal-hal yang kamu mahir. Otak sudah penuh dengan hal yang kamu tahu, tapi bukan dengan hal-hal yang kamu mahir. Kayak gitu, Kak. Ya, memang kita harus pilih satu dulu. Bukan berarti kita nggak bisa tahu yang lain, bisa. Tapi kalau udah semuanya pengen dipelajari, itu namanya jadi rakus. Itu jadi rakus, kita tuh pengennya jadi semua serba tahu. Manusia itu memang bisa tahu semuanya, tapi kalau pengen mahir, pengen profesional, kamu pengen ada di sesuatu yang bisa diakui oleh dirimu atau diungguli oleh dirimu bahwa. Jadi kamu pelan-pelan untuk selesaikan satu dulu. Oh, aku udah bisa jago nih di sini, pindah lagi. Oh, udah jago nih di sini, pindah lagi. Pindah lagi dan pindah lagi. Saya pun begitu. Apa yang saya belum ketahui, saya pelajari. Sampai dengan sekarang saya pelajari, pelajari, pelajari. Ketika sudah mahir, oke, pindah ke hal lain. Gitu. Mungkin saya sekarang belum mahir di dalam dunia akademisi, jadi saya berusaha untuk mengasah, mengasah, mengasah. Ketika saya sudah lahir di sini, saya bisa merembet ke hal lain. Seperti itu, Kak. Dan yang terakhir, pertanyaan Kak Andi gitu, sorry, Kak Andi Wawan, terkait eh, solusi yang harus jadi, maaf, yang apa tadi yang terakhir itu keluhan menjadi sebuah solusi gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan prinsip sih sepertinya Kak Andi. Saya punya prinsip bahwa apa sesuatu yang tidak sesuai itu saya harus utarakan. Gitu. Selama itu dalam tanda kutip memperbaiki, bukan menghina, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membuat orang lain gimana-gimana gitu, enggak. Selama itu tujuannya untuk memperbaiki, untuk membuat sesuatu yang lebih baik, apapun yang kamu keluhkan itu sebenarnya keluarkan. Kalau berhubungan dengan lingkunganmu, tapi kalau berhubungan dengan dirimu sendiri, berarti ada yang harus dirubah dari diri kita sendiri gitu. Contoh keluhnya ya udahlah gini-gini aja gitu, saya nggak ada yang penting mengalir aja, saya kerja aja gitu, yang penting dapat duit, dapat gaji. Oh, kalau saya prinsipnya orang bukan kayak gitu. Saya pengen ketika saya kerja saya harus upgrade diri. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan diri saya, dengan lingkungan saya harus berani untuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai. Oh, ini sepertinya ini tidak sesuai, gimana caranya, gimana solusinya gitu. Begitupun dengan diri saya, sepertinya saya sudah mulai tidak sering membaca gitu ya. Saya juga gitu. Sepertinya sudah tidak mulai sering membaca. Kira-kira solusinya apa ya? Sepertinya kamu sudah banyak yang tidak kamu ketahui. Kira-kira solusinya apa ya? Dan di ajang seperti ini sebenarnya juga merupakan sesuatu hal yang saya harus terima karena kalau saya terlalu berdiam diri di dalam cangkang saya tidak akan lihat dunia luar seperti apa. Saya tidak akan ketemu dengan Kak Gledi, saya tidak akan ketemu dengan Kak Andi Wawan, ketemu dengan Mbak Nofri yang tiba-tiba ngehubungin saya gitu. Karena saya kalau terlalu berdiam diri di cangkang saya, tapi kalau berani untuk keluar dari cangkang saya, pecahkan cangkang itu, kita akan melihat yang namanya kayak tadi Kak Gladys bilang terlalu lama di comfort zone itu juga nggak bagus gitu. Coba sesekali melihat dunia luar. Dan saya pernah sedikit Kak Andi, saya pernah ada yang bilang gini, dunia itu tidak sekecil yang kamu, di tempat kamu tinggali itu. Coba kamu keluar, coba kamu terbang, coba kamu kemana gitu. Coba kamu bertemu dengan orang banyak. Dunia itu luas. Begitupun dengan keluhan-keluhan yang kita hadapi. Kalau kita terlalu takut dengan konsekuensi atas keluhan kita, ya kamu akan stuck di situ saja. Dan kamu tidak akan tahu bahwa ketika kamu bersuara, apakah ada perubahan atau tidak. Ketika kamu melakukan perubahan untuk dirimu, apakah ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Jadi berani bersuara aja untuk dirimu sendiri dan lingkunganmu. Bukan dalam tanda kutip untuk membuat orang lain dalam tanda kutip negatif atau menjatuhkan atau menghina dan lain sebagainya. Atau kamu tidak suka dengan pekerjaan kamu dan lain sebagainya. Tapi kamu berani bersuara karena menurutmu ada sesuatu yang tidak sesuai dan itu harus diungkapkan. Karena kalau tidak, itu keluhan lama-lama keluhan-keluhan itu akan bersangkar di dalam dirimu dan akan menjadi sesuatu yang negatif untuk dirimu sendiri. Dan lama-kelamaan potensimu juga akan turun. Seperti itu. Seperti itu sih Kak Anti, gimana?
Semoga bisa menjawab ya, Kak. Terjawab. Ya, Mbak Gledes, terima kasih atas jawabannya yang diberikan. Ya, tadi bagus sekali jawabannya yang Mm, eh, mungkin sedikitnya dari tadi mm, tanggapannya ataupun jawaban dari Kak Ade ini fokusnya mm. ke jadinya bukan ke fix fix mindset ya, jadinya ke grow mindset. Nah, iya, growth mindset. Iya, Karena terima kasih, Mbak. ya, Oke, baik. Mungkin Terima kasih. ya baik, terima makasih. kasih Selan- Kak Ade. Ya, mungkin Mm. bisa jadi pelajaran bagi diri saya sendiri maupun dari rekan-rekan Iya, sekalian. halo let's mutualin kalau misalkan kita untuk discuss-discuss, saya senang sekali untuk berdiskusi. Siap, 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 Kak Ade. Nah, Makasih. oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tadi yang raise hand dari Kak Pasha. Ada Kak Pasha Adi Putra tadi Iya, ya? Pasha Adiputra. Mau on mic atau langsung saya bacakan saja pertanyaannya? Halo Kak, Hai. Mas. Ini Kak apa? Gimana? Itu bagaimana cara mengelola distraksi Kak di sekitar kita agar tetap Oh ya. fokus dalam pengembangan diri. Soalnya Hmm. saya itu gampang tertarik dengan hal-hal yang baru Kak. Contoh, pada saya dulunya desainer itu Hmm. fokus ke desain, tapi ketika melihat salah satu influencer, contohnya Raditya Dika sama Joko Hmm. Anwar, itu Hmm. saya ingin menulis-nulis cerita gitu loh. Hmm. Itu Hmm. bagaimana agar kita bisa apa terhindar dari distraksi itu. Itu Hmm. bagaimana Kak? Saya pertanyaanku. Baik. Baik, terima kasih. Ya, betul. Kalau distraksi itu kadang-kadang ada hal yang menarik yang ingin kita lakukan, kita pengen gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah itu distraksi yang baik gitu ya. Cuman gitu, kalau kakak misalkan seorang desain grafis, kalau pengen mahir atau pengen profesional gitu, bahkan seorang Raditya Dika dan Joko Anwar pun mereka fokus pada bidangnya mereka gitu. Ketika awalnya seorang Raditya Dika yang fokus kepada komika, kemudian podcastnya dia, dan kemudian akhirnya kemudian merambat jadi seorang dosen luar biasa gitu kan, itu sesuatu yang prosesnya panjang gitu. Pasti dia punya distraksi gitu. Tapi yang kembali lagi ke Pasha gitu, ke Pasha Diputra gitu, aku panggil Pasha aja. Kak Pasha, kalau Kak Pasha punya prinsip, kalau punya prinsip, punya komitmen dan konsisten sejak awal, aku rasa distraksi itu cuma sebagai sebuah bumbu-bumbu dari kamu pengen belajar sesuatu, itu nggak masalah. Kamu pengen baca-baca sesuatu, nggak masalah. Tapi kalau pengen mahir, selesaikan dulu satu, baru kamu mulai ke yang kedua. Distraksi pun saya pun masih ada distraksi. Dan itu naluriah gitu. Biasa di kita gitu untuk ada distraksi. Bahkan kita lagi belajar pun ada distraksi. Kita lagi ini ada distraksi. Tapi gimana kita mengelola distraksi itu sebenarnya? Ketika distraksi itu menjadi sesuatu, tulis aja, oh aku setelah ini harus mahir ini, menulis gitu. Menulis sesukamu aja boleh, tapi kalau untuk mahir kamu ya jadikan itu sebagai sesuatu yang hobi saja dulu, passion kamu aja gitu. Bukan sesuatu yang kamu ungguli kan. Mungkin menulis adalah sesuatu yang kamu suka, tapi yang kamu pengen ungguli adalah desain grafis misalkan. Dan itu nggak masalah sebenarnya. Distraksi itu wajar saja karena di dunia itu terus berkembang dan kita pengen belajar. Tapi kalau kamu berharap jadi seorang profesional, ya kamu harus siap dengan konsekuensi bahwa kamu selesaikan dulu apa yang kamu sudah mulai. Misalkan contoh dunia desain grafis gitu, Kak. Distraksi itu bisa aja, semua orang bisa ngalamin dan saya pun banyak distraksi. Contohnya kayak pengen, aduh bagusnya kayak ini nih kerja ini, aduh pengen ini nih. Tapi karena saya pengen mahir dan saya sudah menggeluti dan sudah komitmen dan konsisten sejak awal, saya akhirnya terus lakukan itu gitu. Walaupun banyak distraksi sebenarnya, pengen sekolah dulu lah, pengen bikin apalah dan lain sebagainya, ide-ide, pengen bisnis ini, bisnis itu. Sedangkan saya belum akhir di situ, distraksi saya banyak sekali. Tapi karena saya tahu kalau saya mengambil semuanya, saya tidak akan fokus lagi. Ketika saya sudah mau fokus ke dunia bisnis, berarti saya harus belajar dengan dunia bisnis. Dunia bisnis itu keras gitu. Tapi ketika saya mau jadi seorang akademisi, saya fokus dulu ke akademisi supaya saya tahu, oh ternyata di dunia akademisi ini seperti ini. Begitupun dengan Kak Pasha. Distraksi itu nggak masalah, Kak. Yang penting kita jadikan distraksi itu menjadi sesuatu yang kita list, to-do list gitu ya. Kemudian nanti apa yang harus kita lakukan ini gitu. Setelah saya mahir di desain grafis dan Kak Pasha harus ada target.
Sebulan aku sudah mahir desain grafis, sudah pakai Adobe Premiere lah dan lain sebagainya, udah bukan Canva lagi, udah pakai feature-feature dari luar negeri, nggak masalah, udah pakai bahkan udah kalah-kalah dari AI, nggak masalah, sudah punya target 90 hari saya harus selesai ini. Kemudian saya lanjut lagi. Seperti itu. Distraksi nggak masalah, Kak. Itu wajar semua orang punya distraksi. Tapi ketika kamu bisa mengelola itu menjadi sebuah peluang, nanti kamu harus tulis dulu. Nanti ke depannya aku pengen jadi penulis gitu. Kalau sekadar untuk jadi passion suka-suka nggak masalah, tulis aja apa yang kamu ini mengasah kan. Tapi ada yang memang intensitas belajar kamu itu lebih banyak ke desain grafis daripada menulis. Setelah kamu sudah mahir di situ, baru kamu ini. Jadi jangan jangan sampai nanti pada kemudian hari kamu misal ya kenapa aku nggak em, mahir di sini ya, padahal aku suka ini, suka itu. Gimana Kak Pasha? Kalau menurut aku distraksi itu nggak masalah. Yang penting kamu bisa mengelola distraksimu. Gimana Kak Fasya? Apakah terjawab pertanyaannya? Iya, itu sangat menjawab. Yang saya dapatkan ini berarti kita eh, menjadikan nulis itu kayak sebagai suka-suka hobi kita saja, begitu saja, Kak. Iya, perlu ada waktu Hmm. luang atau waktu luang. Oke, saya coba nulis. Di mana kamu lagi nongkrong, tiba-tiba kamu lagi pengen ngobrol, nulis. Kayak gitu kan, sesuatu tuh yang membuat bumbu-bumbu untuk kamu. Oh ya, berarti gini nulis, gini nulis. Tapi bukan sesuatu yang kamu pengen mahir dulu, karena ada sesuatu yang pengen kamu capai gitu. Jadi kayak contohnya selesaikan S1 dulu sebelum S2 gitu kan? Iya, iya, iya. Paham, Kak, paham, Kak. Saya Ya, paham, Kak, paham. Terima iya. kasih, Kak. Ya. Terima kasih Kak Pasha. Oke, Kak Ade ini lagi ada dua pertanyaan yang di kolom Oh, chat. Dua oh iya. pertanyaan terakhir. Aku coba baca ya, Kak. Mm-mm. Dari Kak Ajeng, siang Kak, izin tanya. Pada era digital yang serba instan di era sekarang, bagaimana strategi upgrade diri dapat tetap berfokus pada proses jangka panjang, Mm-mm. bukan sekedar kita mengejar hasil cepat yang seringkali tidak berkelanjutan. Mm-mm. Dan saat proses upgrade diri, gimana strategi kita untuk mengelola ekspektasi agar tidak terjadi kekecewaan ketika hasil yang kita capai itu tidak sesuai harapan. Dan bagaimana mengelola rasa burnout saat proses upgrade diri tanpa harus menghentikan seluruh proses upgrade diri yang sudah berjalan. Oke, Mm-mm. Kak Ade bisa langsung. Oke. Ada tiga ya, berarti 3 poin. Yang pertama itu terkait gimana sih upgrade diri, strategi upgrade diri di masa-masa sekarang gitu ya, untuk proses yang jangka panjang. Itu saya jawab dulu ya. Mm-mm. Jadi gini Kak Ajeng, kalau misalkan nanti, misal aku pengen nih upgrade diri gitu. Di dunia sekarang kita bisa akses semuanya, kita bisa mahir semuanya. Kita buka TikTok, gimana cara ngedit ini? Udah tahu caranya. Gimana cara pakai ini? Udah tahu caranya. Buka YouTube, gimana mau buat ini? Udah tahu caranya. Bikin kue mochi yang Dubai, gimana caranya? Udah. Kita bisa mahir semuanya di dalam dunia sekarang gitu, di era digital. Tapi lagi-lagi sama pertanyaan sama kayak Kak Pasha gitu. Kita mau fokus itu mesti ada distraksi. Dan lagi-lagi akan saya kasih gitu ya. Prinsipnya kamu dulu yang kamu tekankan di dalam dirimu. Oke. Maaf. Oke. Ada distraksi. Eh, fokus dulu apa yang ingin kamu capai. Misalkan pengen sekolah, sembari sekolah, ada hal-hal yang ingin kamu capai, monggo. Atau di dalam kerjaan, ada punya target, pengen naik promosi, misalkan gitu. Berarti fokus kepada hal-hal itu, pencapaian-pencapaian itu gitu. Biarkan distraksi di luar sana, kemudian ada tawaran-tawaran yang menarik dan lain sebagainya. Itu biarkan jadi bumbu-bumbu indah gitu untuk dirimu, untuk Kajeng. Karena kamu fokus pada jangka panjang gitu. Nanti kalau saya lakukan ini, saya akan dapat ini. Dan saya mau kasih satu tips bahwa tuliskan apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya. Jadi ketika saya S2, konsekuensinya yang didapatkan apa gitu. Berarti saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Misalkan contoh kalau saya S3, berarti saya akan meninggalkan posisi saya gitu. Saya harus belajar di sini, dan lain sebagainya.
Gitu. Jadi tulis dulu apa yang ingin kamu lakukan, kemudian konsekuensinya apa, dan cara untuk tetap jaga atau konsisten itu apa. Jadi ada 3 hal itu. Saya biasa gitu. Saya pengen ini. Saya sudah tahu konsekuensinya lebih awal. Kenapa? Oh, nanti kamu akan mulai lagi dari awal. Ketika kamu keluar daerah, kamu akan mulai lagi bukan seorang dia di Gobel. Di Gorontalo, oke, orang tahu kamu. Tapi ketika kamu di luar sana, kamu harus belajar sendiri. Dan itu saya sudah tahu sejak awal konsekuensinya. Konsekuensi di awal ya, kayak hipotesisnya kita gitu. Hipotesisnya kita, kira-kira ini kalau ketika saya melakukan ini akan terjadi apa? Gitu. Ketika saya buat orang marah, kira-kira orang feedbacknya ke saya apa? Seperti itu. Bukan sekedar kita mengejar hasil cepat dan seringkali semuanya diambat gitu. Ya kan, Gimana pria tahu gitu, tapi tidak semua orang bisa mahir di situ. Jadi kalau kamu pengen mahir, pengen fokusnya jangka panjang, ini bisa berduit untuk kamu, misalkan contoh dari aku ambil dari yang paling dekat ya gitu, desain grafis, kamu pengen hatam dalam semua dunia desain, akhirnya ketika nanti ke depannya kamu sudah mahir, orang akan menghargai kamu dengan potensi kamu, Kak. Itu jangka panjang akhirnya. Kemudian eh, apa namanya hasil cepat yang seringkali tidak dan saat proses upgrade diri, Kak, gimana strategi kita untuk mengelola ekspektasi? Itu yang pertama adalah ketika kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan, konsekuensi yang kamu sudah kamu ketahui. Dan kita harus berdamai dengan ekspektasi kita. Tidak masalah punya ekspektasi tinggi gitu. Tapi sudah tahu ketika saya berekspektasi seperti ini dan tidak sesuai, saya harus berusaha menerimanya. Ketika kayak kita ikut lomba, oh saya sudah belajar, saya sudah ini, ekspektasi saya pasti juara 1, tapi tiba-tiba juara 2. Apakah kita harus bersedih ria, berkeluh kesah terus? Yang nggak mungkin kan? Tetap kita harus upgrade diri. Oh berarti kita kurangnya di sini. Kita tahu bahwa saya ada pernah di posisi di mana saya berekspektasi terlalu tinggi seperti yang saya ceritakan tadi. Bahwa oh saya kayaknya bakalan keterima nih di apa namanya di perusahaan ini. Bentar. Oh saya udah pede nih, saya bakalan keterima di sini karena saya mahir di sini sesuai background saya dan lain sebagainya, tapi ternyata ekspektasi saya tidak. Apakah saya berkecil hati? Tidak, makanya saya ubah itu menjadi sebuah peluang. Oke, berarti saya harus gimana caranya saya bisa manajerial, gimana saya bisa pelayanan, gimana saya bisa eh, leadership dan lain sebagainya. Jadi saya coba gitu. Saya tahu ekspektasi saya bikin sakit hati, iya pasti. Ada yang kita inginin tidak sesuai pasti. Tapi kita harus berdamai juga dengan ekspektasi yang kita buat. Buatlah ekspektasi setinggi mungkin, tapi kita tahu konsekuensinya. Ketika itu tidak sesuai, kita harus berani menerima hal tersebut. Kemudian kecewa itu wajar sih Kak, nggak masalah. Tapi saya di sini bukan seorang motivator yang kayak gimana-gimana, tapi kalau secara real life saya pernah kecewa berkali-kali. Pekerjaan yang saya inginkan tidak sesuai, saya tidak dapat. Saya pernah masuk di perbankan berapa kali dengan posisi yang saya inginkan, tapi saya tidak masuk gitu kan. Tapi kecewa, kok saya lulusan S2 kok nggak diterima-terima, padahal saya ini dan lain sebagainya. Tapi ya gimana? Ceritanya sudah seperti itu, ekspektasi saya tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Dan apakah saya kecewa? Saya sangat kecewa. Tapi apakah saya tidak upgrade diri? Saya bilang, oh berarti saya kurang di sini, saya harus upgrade lagi. Seperti itu. Kemudian mengelola rasa burnout saat proses upgrade diri itu nggak masalah. Saya ada di posisi sekarang menjadi seorang pemimpin gitu ya, pemimpin dalam lingkup yang kecil. Saya pernah ngerasa burn out gitu. Ini tidak pernah dicerita saya tidak pernah bermimpi terkait ini gitu. Saya tidak pernah bermimpi ada di posisi sebagai seorang akademisi. Burn out, iya burn out. Nangis, iya pernah nangis gitu. Tapi saya tetap fokus. Kamu kan pengen mahir di sini. Berarti kamu harus mampu menjalani ini. Dan saya tahu sejak awal potensi saya. Saya sudah tahu nilai saya ketika saya ada di satu posisi gitu. Di posisi sekarang saya menjadi seorang model, saya tahu posisi saya bisa menjual gitu, saya menjual diri dalam
tanda kutip bahwa saya bisa nge-branding apa yang saya pakai, saya sudah tahu potensi saya. Saya bisa ngomong, saya sudah tahu potensi saya. Saya bisa menjadi seorang akademisi itu ada hal yang baru, saya sudah tahu potensi saya. Jadi ketika berjalan eh, takdir-takdir ini istilahnya gitu ya, apa yang saya pilih dan yang tidak saya pilih, berarti saya tahu potensi saya di situ. Orang lain yang tidak, orang lain yang mungkin menilai potensi saya tidak bisa menilai gitu. Eh, Kayak menghentikan seluruh tanpa harus menghentikan. Kakak kalau udah upgrade diri, komitmen dan konsisten. Prinsip saya adalah apa yang saya sudah mulai harus saya akhiri dengan baik-baik. Apa yang sudah dimulai akhiri dengan baik-baik. Kalau kamu sudah mau memilih plan A atau kamu sudah mau memilih sesuatu gitu ya. Contoh misalkan saya ingin jadi seorang profesor gitu misalnya atau apa gitu seorang manajer dan lain sebagainya. Kamu harus mampu tahu bahwa ketika di posisi itu ada satu hal yang harus kamu hadapi dan kamu sudah bisa menerima konsekuensinya. Saya sekolah kemarin di S2, saya sudah tahu konsekuensi saya dimarahi oleh orang tua saya, tapi saya bisa buktikan bahwa saya bisa kok. Saya bisa kasih tahu ke orang-orang tidak masalah untuk sekolah tinggi. Tidak masalah eh, kamu bisa berkarya, bermimpi, menjadi orang yang berbeda. Nggak masalah. Nggak harus selalu sama. Nggak harus selalu, oh keluarga saya gini, jadi saya harus ikut itu. Nggak harus. Ketika keluarga kamu seorang dokter, tapi kamu seorang ingin jadi seorang politisi, nggak masalah. Nggak harus harus sama. Burnout itu pasti ada. Tapi ingat fokus. Fokus apa yang ingin kamu ingini, begitupun dengan saya, apa yang saya ingini, saya fokus, walaupun burnout, sakit hati, hambatan, dan lain sebagainya, itu pasti ada. Tapi kalau sudah fokus, 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 insya Allah, kalau kamu bisa berhasil lewatin itu, kamu akan ngerasain gimana sih yang kamu bisa lewati. Itu sih, Kak. Jadi, nggak masalah untuk rasa kecewa, tapi harus sepertinya terpental ya, Kak ya. Iya, iya Kak, terpental. Oke. Iya, Seperti itu sih Kak Ajeng ya. Semoga bisa menjawab. Kakak iya. nggak masalah untuk tidak sesuai ekspektasinya kamu, tapi gimana kamu berdamai dengan ekspektasi yang tidak sesuai. Benar. Semoga terjawab ya Kak Ajeng. Nah, Kak Ade ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Ika Agustiani sini. Dia bertanya, ketika sudah di fase merasa stuck dengan pekerjaan kita, menurut Bu Ade, apakah kita perlu untuk mencari potensi kita yang lain, atau kita harus berusaha lagi membangun konsistensi terhadap pekerjaan kita? Makasih. Oke. Terima kasih Kak Ika ya. Kalau kita udah stuck gitu, saya lagi-lagi bercermin dari pengalaman gitu ya, realita gitu ya. Saya pernah nge-stuck di awal saya bekerja ngestak ini kayak bukan saya gitu ya. Saya terbiasa di industri kreatif, saya bisa ide ini, bisa ide itu, saya bisa apapun saya bisa lakukan gitu. Tapi ketika kita masuk dalam dunia kerja, mungkin Kak Mbak Novi juga tahu, ketika sudah masuk di perusahaan, masuk di sebuah instansi, masuk di sebuah lingkup kerja, kita kan punya rules, punya aturan, dan ngerasa ngestak itu kan pasti wajar. Tapi seperti yang saya bilang tadi, apakah kita akan masuk di lubang stuck itu terus gitu? Kalau tidak pengen nge-stuck berarti kita harus upgrade. Upgrade diri. Dan harus berani mengambil sebuah keputusan. Decide gitu. Putuskan apa yang ingin kamu lakukan. Kalau mau upgrade diri, kayak saya sudah capek, udah stuck, udah nggak bisa apa-apa. Upgrade. Berani untuk keluar. Nggak masalah. Upgrade terus. Kalau tetap, ya terus gimana? Kalau ya terus gimana jawabannya ya, ya udah gitu aja. Tapi kalau pengen yang lebih, pengen yang lompat lebih jauh, upgrade diri, berani konsekuensi dengan apa yang kamu pilih. Contoh misalnya, saya sudah 5 tahun kerja, saya akan kehilangan posisi saya akan ini dan lain sebagainya. Saya tidak bilang keluar enggak, tapi upgrade diri gitu. Cari hal yang bisa membuat kamu lebih dari itu.
Ketika kamu tidak dihargai di tempat kamu atau merasa ngestak, berarti kamu harus keluar dari situ. Keluar dalam artian langkah kakimu itu bisa bertemu dengan orang banyak lagi dengan potensi-potensi yang kamu punya, kayak gitu. Karena kalau kita ngestak itu karena gini, kita biasanya template, oh di kerjaannya seperti ini ya udah gitu aja. Saya itu paling jujur ya Kang Mbak Nofri ya, saya paling tidak suka mendengar kata ya udah gitu. Emang sudah seperti itu takdirnya. Nggak ada yang takdirnya seperti itu, nggak ada. Takdir itu dibentuk gitu, apalagi kecuali kematian, kecuali sesuatu yang lahir gitu ya. Tapi ketika berhubungan dengan potensi, kerja, karir, mimpi, itu kan kita yang bisa ngebentuk takdirnya. Sudah takdir mengalir aja. Itu tanda-tanda orang yang nggak mau bekerja lebih keras lagi. Gitu. Kalau Kak Ika tuh yang ngerasa bahwa eh, potensi saya sepertinya di tempat kerja udah ini, berarti cari potensi di luar sana. Kalau memang tidak bisa lepas kerjaannya karena penghasilannya di situ atau memang eh, tidak bisa istilahnya itu ada keterpaksaan sesuatu gitu, ada latar belakang yang tidak bisa kita keluar dari tempat kerja, berarti kita yang harus mampu upgrade diri. Misalkan contoh ikut training, ikut apa gitu pelatihan. Jadi selain kamu kerja di posisi kamu accounting atau manajerial dan lain sebagainya, kamu bisa di hal lain, kamu bisa desain grafis, kamu bisa dapat ini, kamu bisa dapat itu. Ikut training, ikut komunitas, ubah sesuatu dengan cara idenya kamu. Kan itu ada saya bilang tadi, keluhan menjadi sebuah solusi. Jadi kamu daripada kalau kita terus mengeluh terus dan nggak ada perubahan, soalnya saya takut ini, saya takut itu. Berarti kamu belum berani. Kamu belum bisa untuk melawan konsekuensinya. Dan setiap keputusan, setiap keputusan begitupun saya tahu ketika saya mengambil pilihan A, saya tahu konsekuensinya apa. Ketika mengambil pilihan B, saya tahu konsekuensinya apa. Tapi ketika saya tidak memilih pun, saya tahu konsekuensinya apa. Gitu. Seperti itu sih Kak Ika, menurut saya. Ika, semoga pertanyaannya terjawab ya, Kak. Wih, Masya Allah banget ya, Kak. Ini pertanyaan-pertanyaan sangat, apa ya, berbobot, sangat kritis gitu. Dan Kak Ade Ini juga dilatih. keren banget jawabnya, Masya Allah. Nah, ya udah Kak Ade, kita next ke sesi dokumentasi ya, Kak. Oh, boleh, boleh, boleh. Iya. Oke, teman-teman yang mau menghidupkan kameranya, silakan ya untuk sesi dokumentasi. Jangan lupa juga pakai virtual background-nya. Oke. Pertama gaya gaya formal dulu kali ya Kak. Iya, bisa. Ya senyum. Oke aku hitung ya Kak. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang gaya bebas. Oke, Oke, satu. satu, dua, tiga. Oke, oke, makasih Kak Ade. Nah, tadi teman-teman nih sudah pada antusias sekali ya. Nah, aku ada informasi untuk teman-teman untuk join di grup community untuk teman-teman peserta. Nah, terus habis itu sekarang akan ada pengumuman penanya terbaik. Nah, siapa ya kira-kira dua penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo link aja? Jujur semua pertanyaannya bagus-bagus semua ya, sampai saya Hmm, juga tuh. bingung ya memilih pertanyaan yang terbaik itu seperti apa gitu. Oke, kalau kalau dari saya mungkin dari pertanyaan dari Kak Gladys, selamat untuk Kak Gladys dan juga Kak Ajeng. Nah, untuk Kak Gladys dan Kak Ajeng, selamat dan silakan kirim nomor link aja di kolom chat ya. Nanti panitia akan menghubungi Kak Gladys dan juga Kak Ajeng. Oke, langsung kirim di kolom chat ya, bisa juga langsung di grup peserta. Nah, oke. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjadi Kartini masa kini bukan lagi soal menanti perubahan, melainkan tentang keberanian kita untuk mengembangkan diri dan meningkatkan value.
Nah, terima kasih kepada Kak Sri Ade atas ilmu dan inspirasinya. Semoga setelah ini kita semua bisa semakin mantap untuk mengupgrade diri dan membuktikan bahwa setiap potensi yang kita miliki itu bisa menjadi sebuah prestasi di era yang digital ini. Oke, baik. Terima kasih ya Kak dan semua peserta. Saya Novrianti pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Indivis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Kakak Ade. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Mbak Nofri. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih pemateri. Kak. Terima Dadah. kasih Bu. Izin live ya.